Tahukah kalian, dunia pernah berutang nyawa pada sebuah kecamatan kecil di timur Bandung? Bagi jutaan orang hari ini, Cicalengka hanyalah titik lelah. Wilayah yang bising oleh mesin pabrik, kepulan asap, dan kemacetan yang seolah tanpa ujung. Namun, jika Anda bersedia menepi sejenak dan mendengarkan bisikan tanahnya, Anda akan menemukan sebuah paradoks yang luar biasa. Di balik tembok pabrik terselip reruntuhan kerajaan. Di perbukitannya pernah tumbuh emas hitam yang mendikte selera elit Eropa. Dan disinilah terkubur rahasia bagaimana sebuah kecamatan kecil pernah memegang kunci keselamatan populasi manusia di seluruh dunia. Selamat datang di perjalanan membongkar jati diri Cicalengka. Dari era para dewa, lumbung pangan pasukan Mataram, hingga tragedi saat sejarah dipaksa menyerah pada kemajuan. Kita kembali ke abad ke-6. Saat wilayah ini berada di bawah naungan Kerajaan Kendan, pusat spiritualitas tanah Pasundan. Namun, sejarah punya cara yang getir untuk bersembunyi. Agustus 2002, seorang warga mencangkul di area pabrik tekstil dan menemukan Candi Bojong Menje. Penemuan ini mengguncang dunia arkeologi karena membantah anggapan bahwa Jawa Barat minim peninggalan batu. Tapi lihatlah hari ini, permata peradaban ini seolah dipenjara. Ia terjepit di antara tembok industri, minim papan informasi, tanpa martabat. Bergeser ke Bukit Candi di Tenjolaya. Namanya Bukit Candi, tapi tak ada candi di sana. Mengapa? Karena penghuninya, Arca Siwa, Durga, dan Kala yang mistis, telah dibawa jauh ke Museum Nasional Jakarta. Mereka terpisah dari tanah yang menjaga mereka selama berabad-abad. Apakah masih ada jantung kerajaan yang tertidur di bawah tanah Tenjolaya? Ataukah kita memang sengaja membiarkannya terkubur? Sebelum kolonial datang, Cicalengka sempat menjadi pusat Kadipaten Timbanganten. Jalur strategis yang menghubungkan Pajajaran di barat dan Galuh di timur. Namun, sejarah Timbanganten adalah sejarah tentang kesetiaan yang berpindah. Abad ke-17 menjadi saksi bisu. Ketika ribuan prajurit Mataram bergerak menuju Batavia untuk menyerang Belanda, warga Timbanganten dikerahkan untuk sebuah misi vital, mendirikan lumbung pangan rahasia. Namun, kebesaran Timbanganten dipangkas Gubernur Jenderal Dendels. Kadipaten ini dibubarkan. Identitasnya dipecah untuk Bandung dan Limbangan, dan kemudian namanya justru menjadi sebuah distrik dari Afdeling Cicalengka. Cicalengka bukan hanya soal fisik, tapi juga soal batin. Inilah kota santri di Bandung Timur. Jejak spiritualnya bermula dari Sembah Dalem Pangudar, ulama keturunan Sunan Gunung Jati yang menanamkan benih dakwah di sini. Kolaborasi unik antara kaum bangsawan dan para kiai melahirkan ekosistem pesantren yang subur. Cicalengka pun menyandang gelar prestisius sebagai ibu kota Nahwu di Jawa Barat. Di sini, tata bahasa Arab dibedah dengan kedalaman yang tak tertandingi, menjadikan pesantren-pesantrennya pusat intelektual Islam yang sangat disegani. Dari sini, moral dan ilmu alat disebarkan ke seluruh pelosok Nusantara. Memasuki abad ke-19, Cicalengka bukan lagi sekedar titik di peta Hindia Belanda. Ia adalah pusat gravitasi ekonomi dunia. Di tanah vulkanik utaranya, tumbuh kopi Arabica Java Prianger, komoditas yang di bursa Amsterdam dijuluki sebagai the champagne of coffees. Inilah standar emas dunia. Saking populernya kualitas dari tanah ini, lahirlah istilah legendaris A Cup of Java, sebuah pengakuan global bahwa kopi terbaik di muka bumi hanya berasal dari pulau ini. Namun, di balik cangkir porselen mewah para elit Eropa, tersimpan sistem Prianger-Stelsel yang mematikan. Aroma harum kopi ini adalah bau keringat rakyat yang diperas habis. Warga lokal dilarang mencicipi setetes pun hasil panennya sendiri. Mereka hanya boleh mencium aromanya saat memikul karung-karung berat menuju gudang kolonial. Dunia meminum kemewahan, sementara Cicalengka meminum air mata. Namun, sejarah punya selera humor yang getir. Tepat saat Cicalengka berada di puncak singgasana, sebuah musuh tak kasat mata menyerang dari kegelapan. Di akhir 1800-an, wabah karat daun merayap menghancurkan hampir seluruh pohon Arabica dalam waktu singkat. Di saat yang hampir bersamaan, pada 10 September 1884, peluit lokomotif pertama berbunyi di stasiun Cicalengka. Belanda membangun jalur rel ini dengan biaya fantastis demi efisiensi angkutan kopi. Tapi inilah ironinya.
Stasiun megah ini datang sebagai ambulans yang terlambat. Saat rel besi itu sampai, industri kopi Arabica sudah tumbang. Namun, Cicalengka tidak menyerah. Dari abu kehancuran kopi, tanah ini bersiap melahirkan keajaiban lain yang jauh lebih vital bagi kelangsungan hidup manusia. Dahulu, dunia dicekam teror malaria, pembunuh massal yang menghentikan pembangunan terusan Panama dan merenggut jutaan nyawa. Dan penyelamatnya ada di perbukitan Cicalengka. Dari lembah ini, kita memonopoli 95% pasokan kina seluruh dunia. Tanpa kulit kayu dari Cicalengka, separuh populasi bumi mungkin sudah punah hari ini. Kita pernah menjadi apotek utama umat manusia, namun status penyelamat dunia ini dibayar mahal melalui sistem Poenale Sancti. Buruh-buruh kita menyelamatkan nyawa orang asing di seberang samudra, namun nyawa mereka sendiri dipertaruhkan setiap hari di bawah pengawasan mandor kolonial yang kejam. Sebuah jasa yang kini nyaris hilang dari buku sejarah. Cicalengka juga menyimpan simbol paranoia kolonial, Gua Peteng. Ini bukan gua alam, melainkan bunker beton bertulang setebal 1 meter yang dibangun Khanil pada 1941. Dari balik dinding lembab, inilah Belanda memantau urat nadi kereta api. Namun beton tak pernah menang melawan nyali. Pasukan Kapten Sangun dari Divisi Siliwangi menjadikan area ini medan gerilya yang membuat tentara kolonial tak pernah bisa tidur tenang. Cicalengka. Di sini pula, pahlawan kita Dewi Sartika melakukan pemberontakan anggun. Karena ayahnya dibuang, ia dilarang sekolah formal. Namun di belakang rumah Patih Cicalengka, ia mengajar anak-anak pembantu menggunakan arang dan pecahan genteng. Di tembok tanah inilah embrio pendidikan perempuan Nusantara lahir. Namun sejarah terkadang menyisakan ironi yang pahit. Rumah kepatihan yang asli, tempat sekolah rahasia itu bermula, kini telah sirna sepenuhnya, berganti wajah menjadi deretan pertokoan modern. Jejak fisiknya memang rata dengan tanah, tapi spiritnya menolak untuk mati. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa besarnya, sebuah monumen Dewi Sartika kini berdiri tegak di jantung Cicalengka. Monumen ini hadir sebagai pengingat abadi bagi kita semua, bahwa meski bangunan bisa dihancurkan, api perjuangan yang dimulai dari sudut kecil Cicalengka ini akan tetap menyala dan dijaga martabatnya oleh bangsa ini selamanya. Namun, kini sebuah tragedi sunyi terjadi. Stasiun Cicalengka direvitalisasi. Ia kini megah, modern, dan berkilau. Tapi ada harga mahal yang harus dibayar. Bangunan lama yang pernah melihat langkah kaki Soekarno dan peluh para kuli kina kini telah rata dengan tanah. Para ahli sejarah menangis. Kita membangun fasilitas, namun kita kehilangan identitas. Bunker-bunker Belanda menghilang tertutup semak. Rumah masa remaja Dewi Sartika berganti deretan toko dan sekolah. Candi ribuan tahun teronggok begitu saja, dan stasiun bersejarah kini tinggal kenangan. Kita membangun masa depan di atas abu ingatan yang kita bakar sendiri. Cicalengka bukan sekedar nama di peta. Ia adalah bukti bahwa tempat sekecil apapun bisa mengubah jalannya peradaban. Jangan biarkan Cicalengka hanya menjadi tempat yang kita lalui, jadikan ia tempat yang kita hargai. Bagikan video ini, tag teman kalian, agar dunia tahu bahwa dari tanah Cicalengka, cahaya penyelamat pernah bersinar terang.